kita pada Kamis Putih ini, saya mulai dengan sebuah cerita yang cukup panjang. Jadi siap-siap mengantuk, apalagi sudah jam 21.30 ya. Begini ceritanya. Ada seorang anak muda, kebetulan dari paroki Duren Sawit, hanya lingkungannya dirahasiakan ya. Soalnya nanti takut kalian cari ya. Si anak muda ini merasa dirinya buruk rupa, tidak tampan, tidak kaya, tidak punya rezeki, sehingga dia selalu merasa galau. Hidupnya penuh dengan kegalauan dan kegelisahan. Di tengah-tengah kegelisahannya itu, karena dia rajin berdoa di Goa Santa Ana itu, maka suatu saat datanglah seorang malaikat bijak kepadanya dan berkata, "Hai anak muda Duren Sawit, kenapa engkau tidak merasa bahagia?" Si anak muda berkata, "Saya merasa bingung sekali. Mengapa saya ini begitu miskin terus?" "Kamu miskin? Bukannya kamu ini kaya?" Jawab orang muda itu. "Gimana bisa Anda mengatakan saya ini kaya? Dari mana Anda menilainya?" Begini kata malaikat yang bijak itu. "Kalau sekarang engkau kehilangan satu jari tanganmu, dan saya beri 25 juta, apakah engkau mau?" "Ya enggaklah," kata pemuda itu. "Jika kamu kehilangan sebelah lenganmu, dan saya memberimu 100 juta, engkau mau?" "Ya enggak juga." "Kalau sepasang matamu, saya beri buta menjadi buta, dan saya beri 1 M, cukup membeli rumah di Taman Duren Sawit baru." Ya. Konya soalnya dari sana. "Nggak mau juga," kata pemuda itu. "Ngapain punya duit segitu, tetapi tidak bisa melihat? Mata itu kan jendela terhadap dunia." "Oh gitu ya," kata malaikat bijak itu. Jadi hari Kamis Putih ini kita merayakan 2 tindakan penyerahan diri Yesus. Pertama, kita merayakan Yesus menyerahkan dirinya sebagai pelayan, sebagai hamba, dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dalam budaya zaman itu, zaman Yesus, di masyarakat, membasuh kaki adalah tugas seorang budak, tugas seorang hamba. Tindakan Yesus membasuh kaki muridnya berarti adalah tindakan teladan kerendahan hati dan tindakan kasih. Yesus tidak memandang keilahiannya sebagai privilege yang harus dipertahankan, melainkan dia mau menjadi sama seperti kita manusia biasa ini, bahkan menjadi seorang pelayan, seorang hamba yang rendah hati. Saudara dan saudara, melalui contoh dan teladan Kristus Yesus yang rela menjadi hamba yang rendah hati, menjadi budak yang membasuh kaki para murid, dan Yesus yang menyerahkan dirinya dalam Ekaristi, kita juga tentu diajak berbuat yang sama, menjadi insan-insan Ekaristis yang melayani dengan kerendahan hati. Maka semoga dengan menerima roti Ekaristi, setiap kita mengikuti peran Ekaristi, roti Ekaristi yang diambil, diberkati, dipecah-pecah dan dibagi-bagikan, kita juga siap menjadi insan-insan Ekaristis yang melayani tadi. Sebab kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih dan diberkati Tuhan, yang seharusnya siap juga dipecah-pecah dan dibagi-bagikan bagi keselamatan dunia.
gamis putih, selamat berpakaian putih berseri seperti tanda kekudusan. Tuhan memberkati segala usaha kita menjadi insan ekaristis yang melayani dengan kerendahan hati. Amin.
Ya,